Kabar mengejutkan datang dari dunia balap Indonesia. Pembalap muda berbakat Veda Ega Pratama dikabarkan akan tampil di Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Laporan ini pertama kali diungkap oleh Sky Sport Italia yang menyebut bahwa seluruh proses negosiasi telah selesai dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari tim. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan karir Veda Ega yang selama 2 tahun terakhir menunjukkan performa luar biasa di ajang pembibitan Eropa seperti Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Dengan usianya yang baru akan menginjak 17 tahun, Veda menjadi salah satu talenta termuda dari Asia Tenggara yang akan tampil di kejuaraan dunia Moto3. Veda Ega Pratama bukan nama asing bagi pecinta balap Indonesia. Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, Veda sudah dikenal sejak masih membela Astra Honda Racing Team di Asia Talent Cup. Sejak awal karirnya, Veda memang digadang-gadang sebagai calon bintang masa depan karena kecepatan dan ketenangannya di lintasan. Pada musim 2025, Veda tampil memukau di Red Bull Rookies Cup dengan mencetak 3 kemenangan dan 8 podium dari total 14 balapan. Ia menutup musim di posisi kedua klasmen dengan 181 poin, tertinggal 55 poin dari juara pertama Brian Uriarte. Catatan itu menjadi rekor terbaik pembalap Indonesia di ajang pengembangan pembalap Eropa tersebut. Melihat performa konsisten itu, Honda Tim Asia langsung bergerak cepat. Menurut laporan Sky Sport Italia, Veda akan menggantikan Tayo Purusato yang akan naik ke kelas Moto2 mulai musim depan. Menariknya, Veda mendapat golden ticket untuk tampil di Moto3 meskipun belum berusia 18 tahun. Karena prestasinya yang luar biasa sepanjang musim 2025. Bagi banyak penggemar, kabar Veda bergabung dengan Honda Tim Asia terasa seperti pilihan yang sangat natural. Dan memang begitu. Ada 3 alasan utama kenapa Honda menjadi tempat yang paling ideal untuk langkah besar pertama Veda di kejuaraan dunia Moto3. Sejak awal karirnya, Veda dibesarkan di bawah naungan Honda. Ia memulai langkah profesionalnya di Asia Talent Cup, sebuah program pencarian bakat milik Honda dan Dorna yang melahirkan banyak pembalap muda Asia seperti Somkiat Chantra dan Ai Ogura. Sejak saat itu, Veda terbiasa dengan karakter motor Honda yang terkenal halus, stabil, dan menuntut gaya balap presisi. Kini di ajang Junior GP, Veda juga membela tim yang menggunakan motor Honda dengan spek yang hampir mirip dengan motor Moto3. Artinya, saat naik ke kejuaraan dunia nanti, Veda tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi. Adaptasi cepat ini sangat penting di Moto3 karena setiap milidetik berharga dan pembalap baru sering kesulitan memahami karakter mesin dan gaya pengereman. Dengan pengalaman panjang di motor Honda, Veda punya keunggulan besar di titik itu. Banyak yang mengira motor Honda di Moto3 kalah saing dibanding KTM atau CF Moto. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika dilihat lebih dalam, performa motor Honda masih sangat kompetitif. Asal pembalapnya mampu memaksimalkan potensi mesin. Contohnya sudah jelas, Tayo Purusato, pembalap Honda Tim Asia, baru saja menang di GP Sepang Malaysia 2025. Unggul lebih dari 2 detik atas Angel Piqueras. Kemenangan itu menunjukkan bahwa motor Honda masih sangat layak bersaing di level tertinggi Moto3. Selain itu, di ajang Junior GP, dominasi Honda juga terasa. Dari 5 besar klasmen sementara, 3 diantaranya menggunakan motor Honda. Bersaing ketat dengan 1 KTM milik Brian Uriarte dan 1 CF Moto milik Joel Esteban. Dari sisi performa dasar, motor Honda masih berada di papan atas. Di kejuaraan dunia Moto3 sendiri, Adrian Fernandez dari Leopard Racing dan Tayo Purusato dari Honda Tim Asia sama-sama menempati posisi ke-7 dan 8 klasmen sementara.
Memang belum menembus 3 besar, tapi perlu diingat bahwa pembalap-pembalap di atas mereka adalah talenta terbaik dari Eropa, seperti Jose Antonio Rueda dan Maximo Quilis. Nama-nama yang sudah punya pengalaman panjang di kompetisi dunia. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, Honda sudah membuktikan bisa juara dengan motor yang sama. Ai Ogura menjadi runner-up di tahun 2020, sementara Jauh Masia sukses menjuarai Moto3 2023 dengan motor Honda. Jadi jelas, bukan motornya yang lemah, tapi siapa yang mengendarainya yang menentukan. Dan jika melihat gaya balap Veda yang agresif tapi presisi, Honda bisa menjadi kombinasi yang sempurna. Alasan terakhir dan mungkin yang paling penting, Honda punya jalur karir yang jelas bagi pembalap Asia. Program mereka melalui Honda Tim Asia bukan sekedar formalitas. Honda menyiapkan jalur berjenjang, dari Asia Talent Cup ke Junior GP, lalu ke Moto3 dan Moto2, dengan satu tujuan akhir, mengantar pembalap Asia ke MotoGP. Contohnya sudah ada, Somkiat Chantra, yang kini menjadi pembalap MotoGP bersama tim LCR Honda Idemitsu. Jika Veda bersinar di Moto3, maka jalur ke Honda Tim Asia Moto2 sudah menunggunya. Dan bila di Moto2 ia mampu tampil kompetitif, Honda hampir pasti akan membawanya ke MotoGP. Mungkin bersama LCR Idemitsu Team, atau proyek baru yang sedang mereka siapkan untuk pembalap Asia. Memang, musim depan kabarnya Idemitsu akan berpisah dengan LCR, karena belum ada pembalap Asia yang siap naik ke MotoGP. Sehingga LCR memilih Diego Moreira asal Brazil untuk naik ke MotoGP. Namun, situasi ini justru membuka peluang baru bagi Veda. Jika dalam 2 musim ke depan ia tampil mengesankan, bukan tidak mungkin Honda akan membentuk kembali proyek Asia ke MotoGP, menjadikan Veda sebagai wajah baru Honda di level tertinggi dunia. Jika semua berjalan sesuai rencana, musim 2026 akan menjadi tahun bersejarah. Perjalanan Veda Ega Pratama adalah bukti bahwa program pembinaan jangka panjang bisa berbuah nyata. Dari lintasan kecil di Yogyakarta, naik ke Asia Talent Cup, kemudian Junior GP dan Rookies Cup, dan kini bersiap menuju Moto3 dunia. Langkah demi langkah yang terencana dan semuanya dalam jalur Honda. Tentu, tantangan besar menanti. Moto3 adalah kelas yang keras, di mana puluhan pembalap terbaik dunia bersaing dalam jangka waktu kurang dari 1 detik. Namun, dengan dukungan penuh Honda dan pengalaman yang ia miliki, Veda punya semua modal untuk bersaing di papan atas. Kabar bergabungnya Veda Ega Pratama ke Honda Tim Asia bukan sekedar berita olahraga, tapi tanda kebangkitan balap Indonesia di kancah dunia. Dengan kombinasi bakat, disiplin, dan jalur karir yang jelas, Veda punya peluang nyata untuk menjadi pembalap Indonesia pertama yang menembus MotoGP. Kini, semua mata tertuju ke musim 2026. Dan satu hal yang pasti, ketika Veda mengaspal di lintasan bersama bendera merah putih di motornya, jutaan penggemar di tanah air akan menaruh harapan besar melihat Indonesia kembali bersuara di panggung tertinggi dunia balap motor.